Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senda Aulia dengan NPM 23082600055. Di sini saya perbaikan blok MOII dan saya akan mempresentasikan dengan judul virus. Yang mana yang pertama di sini ada definisi virus itu sendiri, yaitu agen infeksius yang sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan bakteri dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Kemudian di sini ada struktur virus yang mana dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen utama dan komponen tambahan. Komponen utama terbagi lagi menjadi materi genetik dan kapsid. Yang mana materi genetik ini terbagi dari DNA dan RNA. Yang mana DNA itu memiliki untai tunggal atau ganda, linier atau sekular. Contoh virus DNA termasuk virus herpes simplex dan virus hepatitis B. Kemudian RNA dia memiliki untai tunggal atau ganda dan bisa bersifat positif atau negatif. Contoh virus dari RNA ini sendiri dia influenza sama HIV. Kemudian virus SARS CoV-2. Kemudian di sini ada kapsid yang mana dia lapisan protein yang melindungi materi genetik virus. Kapsid ini sendiri dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama ikosahedral, bentuk polihedral dengan simetris yang tinggi. Contohnya adenovirus. Kemudian yang kedua ada helikal, yang mana kapsid berbentuk heliks yang mengelilingi RNA atau DNA virus. Contoh virusnya mosaik tembakau. Kemudian yang ketiga kompleks, kapsid dengan struktur yang lebih rumit tidak termasuk dengan kategori ikosahedral. Contohnya adalah bakteriofag. Kemudian yang tambahan ada di sini selubung lipid, yang mana membran lipid yang berasal dari membran sel inang. Selubung lipid ini biasanya mengandung glikoprotein, yang mana protein yang terikat pada karbohidrat yang memfasilitasi penempelan dan fusi virus dengan sel inang. Juga berperan dalam pengenalan oleh sistem imun inang. Kemudian, yang kedua, enzim. Contoh dari enzim yang sering ditemukan pada virus itu ada reverse transkriptase, enzim yang digunakan oleh retrovirus seperti HIV untuk mengubah RNA menjadi DNA. Kemudian protease, enzim yang memotong protein virus menjadi bentuk aktifnya. Kemudian integrase, enzim yang membantu integrasi DNA virus ke dalam genom sel inang. Kemudian di sini ada klasifikasi virus. Yang pertama berdasarkan jenis materi genetik terbagi dua, virus DNA dan RNA. Yang mana virus DNA untai ganda itu contohnya herpes viridae dan pox viridae. Kemudian yang virus DNA untai tunggal itu contohnya parvoviridae. Selanjutnya virus RNA terbagi tiga, ganda, tunggal positif, dan tunggal negatif. Yang ganda itu contohnya Reoviridae, kemudian tunggal positif itu Picornaviridae dan Flaviviridae, kemudian yang tunggal negatif itu Orthomyxoviridae dan Rhabdoviridae. Kemudian yang berdasarkan bentuk kapsidnya itu terbagi tiga, ada ikosahedral, helikal, dan kompleks. Yang mana ikosahedral itu sendiri berbentuk polihedral dengan simetris yang tinggi. Contohnya adenoviridae dan herpesviridae. Yang helikal itu berbentuk heliks yang mengelilingi RNA atau DNA virus. Contohnya Paramyxoviridae dan Orthomyxoviridae. Kemudian yang kompleks, dia strukturnya lebih rumit dan tidak termasuk dalam kategori icosahedral atau helikal. Contohnya Poxviridae dan Bacteriophage. Kemudian berdasarkan keberadaan selubungnya terbagi dua, virus selubung dan tidak berselubung. Yang berselubung, dia memiliki selubung lipid yang berasal dari membran sel inang. Contohnya Retroviridae atau HIV dan Flaviviridae itu virus dengue. Kemudian yang tak berselubung itu tidak memiliki selubung lipid. Contohnya Picornaviridae atau Adenoviridae. Kemudian di sini ada siklus hidup. Ini struktur dari siklus hidup itu sendiri. Yang pertama adsorpsi, penempelan, yang mana langkah pertama virus menempel pada permukaan sel inang. Biasanya melibatkan interaksi spesifik pada permukaan antara protein atau glikoprotein virus dan reseptor spesifik pada permukaan. Kemudian ada penetrasi.
Setelah menempel pada permukaan sel inang, virus atau materi genetik harus masuk ke dalam sel inang. Penetrasi dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, tergantung pada virus. Yang pertama ada endositosis, yang mana virus tak berselubung atau berselubung dapat masuk ke dalam sel inang melalui endositosis, di mana virus dikelilingi oleh membran sel inang dan dibawa ke dalam bentuk vesikel endositik. Kemudian yang kedua ada fusi membran, yang mana virus berselubung dapat menyatu dengan membran sel inang, melepaskan materi genetik virus langsung ke dalam sitoplasma sel. Yang ketiga ada replikasi dan transkripsi. Setelah memasuki sel inang, materi genetik virus harus direplikasi dan ditranskripsi untuk menghasilkan komponen virus baru. Proses ini berbeda-beda tergantung pada jenis materi genetiknya. Yang pertama itu ada virus DNA, yang mana virus DNA biasanya memasuki inti sel inang, di mana materi genetik virus direplikasi dan transkripsi menggunakan enzim sel inang. Kemudian yang kedua virus sel RNA. Virus ini biasanya tetap berada di sitoplasma sel inang. Replikasi dan transkripsi dilakukan oleh enzim virus itu sendiri seperti RNA-dependent RNA polimerase. Kemudian yang ketiga, retrovirus. Virus RNA dengan transkripsi terbalik seperti HIV mengubah RNA menjadi DNA melalui enzim reversi transkriptase, kemudian mengintegrasikan DNA tersebut ke dalam genom sel inang. Baru yang keempat, sintesis dan perakitan. Setelah replikasi dan transkripsi, materi genetik virus sel inang mulai mensintesis protein virus menggunakan ribosom atau sel inang. Komponen virus kemudian dirakit menjadi partikel virus baru. Yang mana yang pertama, sintesis protein virus, yang mana mRNA diterjemahkan menjadi protein virus oleh ribosom sel inang. Kemudian yang kedua, perakitan protein kapsid dan materi genetik virus dirakit menjadi partikel virus baru di dalam sel inang. Kemudian yang kelima, pelepasan. Tahap terakhir dalam siklus hidup virus adalah pelepasan partikel virus baru dari sel inang. Ini dapat melalui dari beberapa mekanisme. Yang pertama, lisis sel, beberapa virus yang menyebabkan lisis sel inang melepaskan partikel virus baru ke lingkungan sekitar. Yang kedua, eksositosis, virus tak berselubung dapat dilepaskan dari sel inang melalui proses eksositosis, di mana vesikel yang mengandung virion berpindah ke dalam membran sel dan melepasnya isinya keluar sel. Kemudian yang ketiga ada budding atau pembuangan. Virus berselubung sering dilepaskan dari sel inang melalui proses budding, di mana virion memperoleh selubung lipid saat keluar dari membran sel inang. Kemudian kesimpulannya adalah virus adalah agen infeksius mikroskopis yang memainkan peran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan biologis. Mereka memiliki struktur sesederhana yang terdiri dari materi genetik, yaitu DNA atau RNA, yang dilindungi oleh kapsid protein, dan beberapa virus memiliki selubung lipid. Meskipun virus tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi sendiri, di luar sel inang, mereka dapat menginfeksi berbagai organisme, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, dan memanfaatkan mesin seluler inang untuk bereplikasi. Kemudian di sini ada referensinya, bisa kita lihat pada mind map. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.